sudah membahas terkait dengan apa itu yang dinamakan dengan sunnah. Kita ulas sedikit ya. Jadi dengan sunnah berarti jalan. Baik itu tidak diberi mundur. Nah, sebutan jalan metode diridhoi dan dalam masalah agama, di mana yang tersebut adalah Nabi, yaitu orang yang mengetahui atau ahli bidang. Contohnya seperti sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Nah, yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang sezaman dengan Nabi walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Seperti contohnya siapa? Sahabat Uwais Al-Qarni. Beliau malaikat Jibril datang kepada beliau mengatakan bahwa ada salah satu dari hamba Allah bernama Al-Qarni. Kalau temu malah doa Uwais. Sampai Nabi meninggal itu tidak sampai keturutan, tapi Nabi berwasiat pada sahabat Abu Bakar sampai kepada turunnya. Nah, ini kenapa kok sahabat Uwais ini tidak bertemu dengan Nas? Sebab merawat ibunya, sehingga dikatakan bahwa Uwais ini orang yang terkenal di orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah, itu ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang sebelum itu ada hadisnya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Nah, ini jadi sunnahnya Nabi. Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah berupa perbuatan. Kemudian yang kedua sunnah berupa ucapan, dan yang ketiga adalah sunnah berupa takrir, ketetapan. Contohnya itu begini. Kalau perbuatan ya Nabi sholat. Nah, berarti kan beliau melaksanakan sholat, atau mungkin Nabi melakukan zakat dan sebagainya, puasa. Nah, kalau yang perkataan itu Nabi berkata bla bla bla. Nah, itu yang terkadang dikumpulkan di dalam sebuah lembaran hadis. Nah, kalau yang takrir, ketetapan, Nabi tidak mengiyakan, Nabi juga tidak melarang. Nah, itu contohnya ada seorang sahabat contohnya adalah ketika seseorang ketika ini ada salah satu orang di mana dia ini sudah mengkapling itu apa? Oh iya. Mengkapling itu apa? Memboking apa? PO ya. Booking itu loh. Ya, booking dirinya di surga. Sama Nabi ditanya, "Apa amalanmu?" "Saya tidak mengamalkan apa-apa Nabi, kecuali setelah berwudu saya sholat." Maka sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Nabi tidak pernah mengajarkan,
tapi Nabi juga tidak melarang, tidak mengiyakan. Nah, berarti ketetapan Nabi. Artinya itu juga termasuk sunnah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian misalkan sowan atau izin ke pengasuh misalkan mau pulang, nah itu kalian bawa oleh-oleh. Nah, pengasuh mabna kalian itu ketika kalian membawa langsung naruh di meja atau di apa ya, nggak bilang nggak usah bawa apa-apa gitu, atau oh ya saya terima ya, enggak, terus diem aja. Tapi tidak diambil, ya tidak disuruh bawa kembali. Nah, berarti itu artinya maulah seperti itu. Ya, itu ya. Kemudian kita akan membahas tentang bid'ah. Wal bid'atu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi fid dharain amin. Halaman 6 di saya. Wal bid'atu, adapun yang dimaksud dengan bid'ah, kama qala, seperti yang telah berkata. Siapa yang berkata? Siapa yang mengucap? Siapa? Asy-Syaikh Zarruq. Syekh Zarruq fi Uddatil Murid, di dalam kitab Syekh Zarruq, kitabnya bernama Uddatul Murid. Syar'an, di dalam secara istilah adalah ihdatsu amrin, apa ya, membuat sesuatu yang baru. Nah, itu ihdatsu amrin. Kalau dalam bahasa Jawanya ngenyar-ngenyari perkara. Nah, itu fiddini, di dalam agama. Yushbihu, yang serupa atau menyerupai. Yushbihu, yang menyerupai. Apa ayyakuna, ada apa amr tadi, perkara. Minhu, itu dari atau termasuk bagian dari agama. Walaisa, dan tidak ada apa amr, perkara. Minhu, dari din, agama. Maksudnya adalah baik itu yang sudah ada tuntunannya di dalam perkara agama, atau meliputi perkara agama, atau menyinggung agama, atau tidak. Sawaun kana, nah ini dibalik ya, seharusnya kana sawaun. Nah, seperti itu ya. Sawaun kana, begitu juga ada apa amr tadi bisurati, dengan apa, bentuk nyata, au bil hakikoti, atau secara hakikat. Liqaulihi, sebab atau karena dawuhnya atau perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, adapun barang siapa, ahdasa, yang buat baru, siapa, man, pada ma. Nah, itu man, barang siapa, ahdasa, membuat-buat baru, siapa man, fi amrina, di dalam perkara kita, hada, inilah perkara, ma, hada, ya apa, inilah, rupane, kalau dalam bahasa Jawa rupane, ma, pada perkara, laisa, yang tidak ada apa ma, adalah minhu, dari apa tadi itu, amrnina, fahuwa, maka
ma tersebut raddun tertolak atau ditolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya Nabi? Wa kullu muhdatsatin, adapun sesuatu setiap yang membuat perkara yang dibuat baru atau perkara yang baru muncul adalah bid'atun bid'ah. Waqad bayyana, dan telah benar-benar menjelaskan siapa al-ulama'u, para ulama, rahimahumullah, rahimah semoga merahmati, hum kepada ulama, siapa Allahu, Allah, annal makna, bahwa sesungguhnya makna fil haditsaini, di dalam dua hadis tersebut, man ahdatsa sama wa kullu muhdatsatin atau muhaddatsatin, al-madhkuraini yang telah disebutkan di atas adalah raji'un, kembali, li taghayyuril hukmi, karena merubah hukum, bi'tiqadima, dengan meyakini perkara, nekodake, laisa yang tidak ada siapa apa ma, adalah bikurbatin, sebab ibadah, kurbatan dengan benar-benar ibadah, la mutlakil ihdasi, tidak karena membuat-buat baru, ngenyar-ngenyari. Id, karena qad tanawalathu, benar-benar telah mengenai hu pada ma, apa asyariatu, syariat, bi usuliha, dengan pokok-pokok atau dasar-dasarnya syariat, fayakuna atau fayakunu, maka ada apa ma, adalah roji'an, kembali, ilaiha, pada syariat, au bifuru'iha, atau cabang-cabangnya syariat, fayakunu, maka ada apa ma, adalah maqisan, dikiaskan, alaiha, pada syariat. Nah, jadi begini ya, ini terkait dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, maksudnya yang tidak ada, tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Nah, itu ya, baik itu secara tampak nyata, perbuatannya nyata, atau hakikah secara makna. Karena di sini disebutkan ada hadisnya Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman kami, maka tertolak. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Nah, ini ya, jadi yang dimaksud dua hadis ini itu dia kembali merubah suatu hukum, ada kaitannya dengan perubahan hukum, baik ini dengan syarat, ini untuk ibadah, bukan untuk mengenyar-ngenyari membuat-buat sesuatu yang baru, sebab semuanya itu sudah ada tatanan syariat. Jadi kita itu hidup di dunia ini ditata oleh sebuah pedoman, yaitu namanya syariat agama. Contohnya kalau di Indonesia ya Pancasila, undang-undang dan sebagainya lah itu. Kita juga sudah ditata namanya syariat, baik itu termasuk pokoknya syariat atau cabang-cabangnya syariat.
Seperti contoh, pokoknya sesuatu yang baru. Contohnya ketika kita melakukan sholat tarawih sekarang ini ya, di bulan puasa, itu kan di zamannya Nabi tidak ada. Di zaman Nabi itu ada namanya sholat apa? Qiyamul laili. Nah, itu sholat untuk menghidupkan malam hari. Nah, Nabi sholatnya ya kadang di masjid, kadang ya di rumah. Jadi Nabi itu membuat seperti itu supaya apa? Supaya tidak memberatkan umatnya. Nah, tidak ada namanya sholat tarawih. Kadang Nabi ya sholat di masjid, kadang ya tiba-tiba Nabi kok nggak muncul di masjid, ternyata Nabi sholat di rumah. Nah, seperti itu. Adanya baru ada pada era Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar itu lihat ya, ada orang sholat di pojok, misalkan di Mas'ul, sholat di dekat mimbar, ada sholat di apa itu, peletaran itu apa? Latarnya masjid itu apa? Apa namanya, Pak? Hah? Apa? Yang di luar itu apa namanya? Teras ya, teras masjid. Ada yang dekat tangga, ada yang paling belakang sendiri. Nah, itu kan Sayyidina Umar itu melihat kok nggak rapi ya gitu loh. Satu sholat di sana, buat jamaah di sini. Nah, akhirnya besoknya Sayyidina Umar ini punya ide, gimana kalau ada satu orang yang jadi imam, semuanya mengikuti. Nah, itu kan rapi ya. Kan kalau misalkan ya kalian terawih, misalkan mabna EBE lantai 1 di teras masjid Mas'ul, yang lantai 2 di sana, lantai 3 di sana. Nah, kan campur-campur, nggak rapi kan. Mau didokumentasi tuh kayak ini sholatnya gimana sih? Satunya lagi ruku, satunya lagi sujud, satunya masih berdiri, atau mungkin satunya sudah tahiyat. Nah, itu kan nggak rapi. Nah, makanya dibuatlah sholat berjamaah. Hadirilah sholat tarawih berjamaah di Mas'ul dengan satu imam. Entah itu siapa imamnya. Nah, itu ya. Itu baru ada pada zamannya Sayyidina Umar. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu difahami adalah bahwa ini nanti ada asbabul wurudnya, sebab-sebab hadisnya ini turun. Kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi sebab-sebabnya hadis itu ada. Nah, termasuk di wa kullu muhdatsatin bid'atun atau wa kullu muhdatsatin. Nah, ini setiap yang baru itu bid'ah. Nah, di sini pada kata kul ini harus difahami dulu. Apakah kul setiap ini semuanya atau hanya sebagian. Nah, itu ya. Ini terkadang ada beberapa di antara saudara kita yang memaknai secara letterlek atau secara tekstual. Jadi pokoknya terjemahannya, pokoknya apapun yang baru itu bid'ah. Nah, padahal di sini dia ini maknanya apa? Apakah kul min kul? Kul min kul maksudnya semuanya, semua dari semua, atau ba'du mingkul, sebagian dari semua. Nah, itu ya. Contohnya tadi, pokoknya kalau dia itu baik, niatnya ibadah, berarti enggak apa-apa. Baru kalau niatnya itu membuat yang buruk, nah, nanti ada bid'ah itu ada pembagiannya beberapa bid'ah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembagiannya, panjang ini, lumayan panjang kalau pembagiannya. Ada mizanul awal, mizanul tsani, kemudian mizanul tsalis. Nah, ini. Ayo bertanya, Mbak. Contoh lainnya ya, saya kasih contoh lain. Jadi
ketika di zaman Nabi itu Nabi tidak mewajibkan sholat itu harus pakai pakaian yang bagus istilahnya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Jadi ada satu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini kadang kalau sholat itu pakai mungkin baju yang bagus ya. Mungkin kalau sekarang ya branded. Mulai dari bajunya, mungkin dari imamahnya, kopiahnya. Pokoknya yang branded, yang wow gitu loh, yang harganya mahal. Sarungnya BHS misalkan. Nah itu. Tapi suatu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sholatnya cuma pakai sarung, terus hanya menutupi pusar sampai lutut. Nah itu kan aneh ya. Nah ini supaya umat ini tidak memandang sholat itu harus pakai yang baju bagus. Nah kalau ada orang yang mampunya itu ya paling sarungnya sarung nggak ada capnya ya misalkan, atau mukenahnya itu mukenah yang mungkin lungsuran turunan gitu ya, dari mbahnya, dari ibunya, dari kakaknya yang sudah bulak. Nah itu dia biasanya kayak gitu, nggak mampu beli mukena yang traveling yang bagus, itu nggak mampu. Nah kalau masyarakat memandangnya nanti khawatir, ternyata sholat itu harus pakai yang baju yang bagus, yang mahal. Nah ternyata ini sebuah pelajaran bahwa kalau sholat ya pokoknya sopan dan rapi. Nah itu ya, sopan dan rapi. Termasuk hati-hati kalau bagi kalian perempuan ketika memakai mukenah potongan, harus hati-hati. Kalau mukenah potongannya itu misalkan contoh takbir ya, Allahu Akbar, kalian takbir, kemudian di potongan ini tadi kok tersingkap agak ya misalkan gini ya. Nah ternyata ketika takbir, nah seperti ini, di bawahnya itu berpotensi kelihatan. Walaupun kalian lagi memakai baju, tidak kelihatan auratnya, contoh tidak kelihatan perutnya, tapi masih pakai baju, nah itu sudah berpotensi terlihat aurat. Kalau tidak segera dihempas dibenerin ya, itu bisa membatalkan sholat. Nah itu ya, hati-hati pakai mukena potongan, hati-hati. Termasuk Allahu Akbar mau ruku misalkan, pokoknya sesuatu yang dia itu berpotensi terlihat auratnya, walaupun sedang memakai baju, itu berpotensi membatalkan sholat walaupun tidak terlihat auratnya. Misalkan kalian masih pakai mukenah jilbab, masih pakai baju, masih pakai rok panjang, masih pakai. Nah ternyata kalian pakai mukenah potong, kemudian mukenah potongnya ini tersingkat agak melebar, sehingga ini kan kalau orang lihat dari bawah kan kelihatan ya, maksudnya walaupun tidak ada orang yang ngintip loh ya, tapi kan kalau di logika, kalau ada barang yang longgar seperti ini kan bisa dilihat. Nah itu sudah bisa membatalkan sholat. Ya hati-hati ya kalau pakai mukena potongan. Lebih aman memang pakai mukena terusan, lebih aman. Termasuk nanti ketika kena kipas angin. Nah itu kena kipas angin kan mukena potongan berpotensi miber itu apa? Ya itu ya. Ya terbang. Jadi misalkan nah kayak gitu. Nah itu kelihatan. Nah hati-hati pokoknya. Kan kalau terusan nggak mungkin. Masa terbang seorang kan ya. Kalau terusan kan enggak. Paling nyemek ngibas wek gitu toh. Tapi kalau mukena potongan berpotensi. Nah seperti itu. Harus benar-benar diperhatikan.
walaupun tidak terlihat auratnya secara langsung. Contohnya nggak terlihat perutnya, nggak, wong paling kalian pakai gamis. Nah, tapi karena berpotensi itu sudah termasuk batas aurat, terlihat ketika sholat, bisa membatalkan sholat. Kan di zaman Nabi nggak ada mukena potong ya, mukena nggak ada kan, nggak ada. Berarti kalau semuanya secara tekstual kita maknai wa kullu muhdatsatin bid'atun, berarti mukena bid'ah, kopiah bid'ah, pakai batik bid'ah. Nah, seperti itu. Pakai sajadah bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ah. Itu ya, itu kita masih awal, jadi memang kitabnya tipis, tapi kalau dijabarkan itu panjang sekali, sangat panjang. Termasuk ketika ingin syiar agama Islam, contohnya azan pakai speaker mic. Nah, itu di zaman Nabi, sahabat Bilal itu ya bengok-bengok gitu, Allahu Akbar. Nah, itu nggak ada mic kan. Nah, sekarang ada mic, supaya memudahkan syiar Islam. Nah, kalau semuanya dianggap bid'ah, berarti tidak boleh memakai pengeras suara. Atau kalau mau ngaji supaya syiarnya bagus, ditayangkan di YouTube. Zaman Nabi nggak ada YouTube, apalagi bawa kamera untuk live streaming dan sebagainya, nggak mungkin, nggak ada. Android juga nggak ada. Nah, tapi supaya memudahkan, ini dianggap memang ini bid'ah, tapi bid'ah yang baik, tujuannya untuk taqarrub ilallah. Nah, seperti itu ya. Dan memang ada pengaruhnya atau dasarnya pada syariat, yaitu apa? Li'i'la'i kalimatillah. Jadi syiar Ramadan sekarang ini ya, shollu sunnatat tarawih. Nah, supaya orang ini dengar, atau mungkin azan, iqomah. Kan kalau habis azan terus gak iqomah, ini sudah iqomah apa belum ya? Ini sholatnya sudah mulai apa belum? Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika nunggu azan berbuka. Nah, itu kan gak mungkin ya kalian tahu jamnya waktu berbuka. Maksudnya begini, hati-hati juga ketika menunggu azan berbuka. Contoh di kalian di Mabna, kalian mendengar satu azan. Ya, satu adzan, contoh di masjid, mungkin di seberang mana itu, di jalan ya, di luar UIN, kalian mendengar satu. Nah, jangan terburu-buru langsung membatalkan puasa. Kenapa? Bisa jadi di sana itu patokan jamnya itu lebih cepat daripada kita. Maksudnya gini, jam di saya, jam tangan saya kan menurut saya sudah tepat, di kalian belum tentu. Di kalian mungkin ada menurut kalian yang pas sekarang 20.55, di saya masih 20.53 atau 54. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika terdengar adzan satu, jangan langsung berbuka, nunggu adzan yang lain. Nah, seperti itu ya. Nunggu adzan yang lain. Itu bentuk ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Karena kalau jangan sampai ada satu suara adzan di mana adzan ini memang dia ini kayak terburu-buru, sudah waktunya maghrib ini. Nah, dia adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada yang mendengar, wah sudah berbuka, langsung dibatalkan. Ternyata kurang 30 detik. Nah, itu sudah puasanya batal dan harus mengkodok. Nah, eman kan ya, maksudnya tinggal 30 detik lagi sudah dapat pahala. Tapi karena hanya gara-gara itu tadi, 30 detik mendahului seharusnya waktu sholat,
itu sudah membatalkan puasa. Jadi kadang ada guyonan di medsos itu, kurma ditaruh di sini ya, terus tak Allahu Akbar langsung di. Nah, seperti itu ya. Itu jangan ditiru, itu kan memang parodi ya, tapi maksudnya adalah itu menyindir gitu loh. Jadi kalau nunggu tek apalagi di masjid jamek di alun-alun itu kan ada sirine dulu. Nah, itu supaya kita siap-siap. Kemudian Allahu Akbar. Jangan ketika Allah itu langsung bismillah. Jangan, ya nunggu minimal adanya selesai kayak, atau di tengah-tengah adzan kayak, atau mungkin menunggu mendengar suara adzan yang lain. Nah, seperti itu ya, supaya bentuk kehati-hatian kita dalam rangka untuk menjaga keabsahan puasa kita. Dan satu lagi saya ingin berpesan, kalau ada teman yang dia itu lupa, contohnya ada salah satu di antara kalian lupa, contohnya Mbak Zaina ini lupa, habis subuh dia terbiasa beli sarapan pagi, sudah siap sarapannya, dia benar-benar lupa loh ya, nggak menyengaja lupa, dia benar-benar lupa. Kemudian dia buka, mungkin sarapan apa, pecel. Nah, dibuka, pecelnya dibuka. Nah, ini harus kalian kalau melihat Mbak Zaina, contohnya Mbak Seva ini lihat. Nah, harus lihat situasi dan kondisinya Mbak Zaina. Jadi misalkan ya datang di kamar, sekamar, Mbak Zainah lagi posisi sudah makan, posisi makanannya sudah di tenggorokan. Nah, di tenggorokan, kemudian Mbak Seva bilang, loh kamu nggak puasa? Nah, seperti itu kan niatnya bagus ya, loh puasa loh, niatnya bagus mengingatkan. Tapi pertanyaannya gini, kalau sudah di sini, kalau sudah ingat, gimana caranya? Ayo ya apa? Mau ditelan pun dia sudah ingat kalau puasa, mau dimuntahkan gimana? Ayo, masa diogok-ogok itu apa? Nah, kayak gitu ya, supaya makanannya keluar. Nah, itu ya, kasihan. Jadi biarkan dulu. Misalkan kayak gini ya, misalkan dia lagi ngunyah. Nah, setelah ngunyah kan sudah habis, dia mau tanduk, mau melahap suapan yang lain. Nah, baru diingatkan, Zaina nggak puasa, kita lagi puasa. Oh iya, astagfirullah, lupa saya. Nah, seperti itu. Atau mungkin supaya kehati-hatiannya, misalkan supaya makanannya dikonsumsi ini apa, seret itu apa, garing ya, yang membutuhkan air untuk biar nggak kesedak itu, lanjutkan dia sampai minum. Nah, itu jangan gini, Mbak Zainah makan. Nah, dia kan kadang kita makan sambil scroll HP ya, makan. Jangan kalian tunggu sampai dia selesai terus baru kalian ingatkan. Ini beda lagi kasusnya, sebab dia ini nyambi itu apa? Di bersama ya, itu ya, nyambi buka HP-nya. Pasti ada ya di sini yang makan itu mesti sambil scroll HP. Ada itu. Nah, itu kasusnya beda. Beda lagi kalau Mbak Zainah memang dia lagi fokus makan. Nah, supaya bentuk perhatian kita kalau mengingatkan, lihat situasi dan kondisi. Jadi ketika Mbak Zainah fokus makan, jangan ditunggu sampai ayam gepreknya selesai habis, jangan. Jadi ditunggu makanannya ini sedang dikunyah, atau baru akan dikunyah, atau selesai dikunyah. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Mulai sekarang pokoknya misalkan kalau ada temennya yang lupa, jangan langsung, wih gak poso. Nah, jangan, kasihan dia. Kalau sudah ada orang yang lupa kemudian dia makan, itu ya apa, bonus ya, bonus, karena sebab dia lupa. Kita cukupkan sampai di sini materi kita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu depan kita akan masuk pada pembahasannya bid'ah. Jadi macam-macamnya bid'ah itu ada
berapa dan bagaimana, maksudnya seperti apa, kita masuk kepada yang namanya bid'ah. Nah, ini supaya kita tahu ya, garis besarnya, gambaran umumnya sama spesifiknya. Sesuatu benar-benar dianggap bid'ah, bid'ah baik, bid'ah buruk, bid'ah sesat. Karena kan setelah hadisnya kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar. Segala sesuatu bid'ah itu menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan pasti masuk neraka. Nah, itu kan kalau letter luck tekstual itu berbahaya ya. Di minggu depan kita akan membahas tentang macam-macamnya bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti di absen Mbak Musrifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.